Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Saya percaya Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Dan siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Dia hadir di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan bermujizatlah bagi setiap kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan menjawab. Setiap kami yang dalam kelemahan Tuhan buka jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Jadikan dari awal pujian kita seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes Lord, haleluya. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. oh hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Benar Tuhan, bawa setiap kami. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekapan
Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. Sembah kami bagimu Tuhan. Sembah kami bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap orang-orang yang haus akan Engkau penuhi dengan kesegaran yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya Engkau Pribadi yang menggerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya gentapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami itu dengan firman-Mu berbicara Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. Amin. Shalom, salam berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman pada hari ini dalam ibadah online, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita satu bacaan yang diambil dari kitab Injil Matius. Matius 19 ayat yang ke-26. Itulah ayat firman Tuhan buat kita di hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sedang berada, dapat melihat Alkitab baik itu dalam bentuk smartphone ataupun dalam bentuk buku. Mari kita bersama-sama terlibat langsung dengan pemberitaan firman yang ada. Karena saya percaya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat yang sangat hebat. Ayat yang saya pastikan akan memberkati setiap Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sedang berada pada hari ini. Matius 19 ayat 26, demikian bunyinya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Luar biasa ayat ini. Karena ayat ini merupakan ayat yang sangat tegas. Menguatkan setiap iman kita. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Mungkin ada banyak orang yang sedang terkapar. Satu kehidupan yang sangat-sangat susah untuk dipahami. Bahkan tidak sedikit orang menjadi putus asa dan depresi menghadapi keadaan yang ada sekarang. Tetapi hari ini, ayat firman ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Untuk mau berkata seperti ini. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini satu pengharapan. Bahwa saat tiada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Saat pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu. Dan ketika kita menghadapi jalan yang buntu, Tuhan bisa membuka 1001 jalan untuk akhirnya setiap hidup kita memperoleh berkat, penyertaan, anugerah daripada Tuhan. Nah, hari yang indah ini Bapak Ibu, apapun kata manusia tentang keadaan yang ada, percayalah, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apapun orang sedang berkata, berkomentar negatif tentang keadaan yang ada, yakinlah, satu pengharapan, satu kekuatan. Jika pada manusia itu mustahil,
tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Disinilah letak kenikmatan kita di dalam mengikut Tuhan. Sehingga saya sangat yakin tidak ada orang yang punya Tuhan Yesus, hidup mengiring Tuhan Yesus, hidupnya menjadi putus asa. Karena saya tahu Tuhan dengan firman-Nya akan memberi ketegasan bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun mungkin seolah-olah tidak ada jalan, tapi Tuhan pasti akan buka jalan. Sekalipun tidak ada pengharapan, pintu yang tertutup berabad-abad dan kemungkinan tidak akan bisa Tuhan buka pintu berkat, pintu rahmat, pintu anugerah. Tapi ingat, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, saya sangat yakin Bapak Ibu, peganglah ayat ini. Imanilah, yakinilah, bahwa saya percaya mujizat itu masih ada. Mungkin engkau sedang berdoa untuk kesembuhan atas penyakitmu. Ingat baik, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Alkitab mencatat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, orang yang mati dibangkitkan. Saya tahu itu bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan yang sama, yang dulu, hari ini, sampai selama-lamanya, adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia pun sanggup untuk mengerjakan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kuatkan imanmu. Sekalipun masa ini adalah waktu pandemi yang begitu susah dan sukar. Tapi saya yakin di dalam anugerah Tuhan, Tuhan dapat memeliharakan anak-anaknya. Iman saya cukup sederhana, bahwa burung di udara Tuhan bisa pelihara. Kembang di padang bisa Tuhan hiasi. Tidak ada seekor burung pun yang jatuh ke bumi oleh karena kelaparan. Apatah lagi setiap kehidupan kita, yang jauh lebih berharga daripada burung itu, daripada bunga di padang itu. Saya yakin Tuhan sanggup memeliharakan setiap hidup Bapak Ibu dan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman ini, jangan pernah lupa akan konteks ceritanya. Bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, bukan hanya berbicara hidup di bumi. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin juga berbicara tentang hidup kekal. Hidup yang akan datang. Hidup di mana setelah hidup ini, yang kita percaya bersama, bahwa kuburan bukanlah akhir hidup orang percaya. Kematian bukanlah akhir hidup orang percaya. Justru kematian di kuburan, awal kehidupan setiap orang percaya. Hanya ada dua keadaan bagi setiap umat manusia di dunia ini menjumpai kekekalan. Yang pertama, hidup yang kekal. Yang kedua, kebinasaan yang kekal. Dan saya yakin hidup yang kekal milik mereka yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dan hidup seturut apa firman-Nya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal sesungguhnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini dimulai daripada ayat 16. Seterusnya sampai ayat yang ke-26. Itu mengenai tentang seorang pemuda. Alkitab dalam tafsirannya mengatakan seorang pemuda yang kira-kira usia 25 sampai 35 tahun. Tahukah Bapak Ibu, pemuda ini bukan pemuda yang biasa-biasa. Pemuda yang sangat-sangat smart. Seorang pemuda yang di usia muda, dia sudah sukses kehidupannya. Alkitab mencatat, dia punya banyak harta. Dia sangat kaya. Suatu ketika dia datang menjumpai Yesus. Pertanyaannya seperti ini, "Guru," kata dia, "perbuatan baik apa yang dapat aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nampaknya pertanyaan itu sesuatu yang menarik. Tetapi dia sedang berkata seperti ini, "Perbuatan baik apa yang dapat aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu?" Yesus kembali menjawab dan berkata, "Turutilah firman Allah, turutilah hukum Allah." Pemuda ini kemudian menjawab, "Apakah itu perintah Allah?" Yesus berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu. Pemuda ini menariknya Bapak Ibu. Dia menjawab dengan satu jawaban yang sangat-sangat tegas. Dia berkata, aku sudah melakukannya. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekarang, bagaimana pemuda ini betapa smart, seorang yang kaya di usia mudanya. Dan dia seorang yang religius, memikirkan tentang hidup yang kekal. Dan dia berani tegas berkata, aku sudah melakukan semua hukum itu. Tapi Yesus kembali berdialog dan berkata kepada pemuda ini, kalau engkau ingin mau sempurna, jualah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Datanglah kemari, dan ikutlah aku. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemuda ini menjadi tertunduk. Dia menjadi sedih. Karena Alkitab mencatat, dia sangat banyak hartanya. Melihat dialog antara Yesus dengan pemuda ini, murid-murid kemudian mulai bercakap satu dengan yang lain. Dan berkata, betapa sukarnya orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus mengeluarkan statement bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Ayat 26 ditutup dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemuda ini berpikir hidup yang kekal itu karena prestasi. Hidup yang kekal itu akan didapatkan karena dia melakukan hukum Taurat dengan ketat. Tetapi yang menarik, Yesus menegaskan dua hal. Yang pertama, untuk engkau memperoleh hidup yang kekal, sekalipun dengan semua usahamu, itu tidak cukup. Lalu berkata, bagaimana itu mungkin? Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Yang pertama, datanglah kemari. Menarik sekali Bapak Ibu. Satu hal yang sangat sederhana. Hidup yang kekal itu bukan karena amal ibadahmu. Hidup yang kekal itu bukan karena kesalehanmu dan ketaatanmu kepada hukum-hukum Allah. Tetapi ketika engkau datang kepada Yesus, disitulah letak hidup yang kekal itu. Alasannya sangat jelas. Kalau kita membacanya di dalam kitab Injil Yohanes, dikatakan kepada kita, jawab Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat sampai kepada Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu hal yang simpel untuk hidup yang kekal. Datanglah kepada Yesus. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 sangat menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa yang perlu kita buat hari ini untuk hidup yang kekal? Tidak perlu buat apa-apa. Sambutlah undangan Yesus. Datanglah kepadanya. Percayailah bahwa padanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Hidup yang kekal adalah anugerah Tuhan. Only by His grace. Hanya karena anugerahnya kita yang berdosa diselamatkan. Hanya karena anugerahnya kita yang tidak benar dibenarkannya. Hanya karena anugerahnya kita yang tidak layak dilayakkan. Sehingga benar apa yang Yesus katakan. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Betapa beruntungnya kita ikut Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu,
bukan karena wajahmu, bukan karena segala budimu, tetapi semua adalah karena anugerahnya yang luar biasa. Poin yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini adalah menarik. Yesus berkata, ikutlah aku. Bapak Ibu, ikutlah aku, kata Yesus. Bicara ikutlah aku, itu bicara tentang bagaimana Yesus yang memimpin hidup kita. Kesalahan yang fatal daripada anak muda ini adalah kekayaan telah memimpin hidupnya. Karena terlalu banyaklah hartanya sehingga dia susah untuk meninggalkan itu dan ikut Yesus. Tidak salah kita punya banyak uang. Tidak salah kita disebut dengan menjadi orang yang kaya raya. Tetapi sekali lagi, jangan kekayaan yang memimpin hidup kita. Beruntungnya adalah Yesus memberikan jalan keluar. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Mungkin karena apa? Kalau kita ikut Yesus. Ketika kita ikut Yesus, hidup kita dipimpin oleh Yesus. Hidup kita dikendalikan oleh Yesus. Sehingga benar apa kata Rasul Paulus. Hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kekal itu hanyalah ketika kita ikut Yesus. Ayat yang berkata kepada kita di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama, di dalam kita mengikut Yesus adalah izinkan dia memimpin hidup kita. Lalu ketika kemudian kita harus menyangkal diri, memikul salib, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakan semuanya itu di dalam anugerahnya. Jangan dibalik. Sebab kita tidak akan bisa menyangkal diri, memikul salib tanpa anugerah Yesus. Sekali lagi, hidup mengikut Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu, tetapi semua oleh karena anugerahnya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu. Ikutlah Yesus apapun yang terjadi. Jangan harta yang memimpin hidup kita. Bagaimana kita bisa membuktikan harta tidak memimpin hidup kita? Kita tahu bahwa hari Minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Alkitab yang bicara 6 hari kita bekerja dan pada hari yang ke-7 kita beribadah kepada Tuhan. Saya pernah punya kesaksian, ada seorang pemuda yang dia ambil komitmen hari Minggu harus ke gereja. Sekalipun ada banyak tawaran tentang pekerjaan di hari Minggu. Tapi dia belajar mengutamakan Yesus di hidupnya. Dan saya lihat betul, sekalipun tawaran itu bicara tentang double pay, triple pay, tapi dia tolak semuanya. Dia harus tahu Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika dia ambil komitmen ini, hidupnya tidak pernah mengalami kekurangan. Hidupnya dicukupkan oleh Tuhan. Karena dia sadar, dia hidup bukan karena gajinya. Dia hidup bukan karena kekuatannya bekerja. Tapi dia hidup oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Yesus yang memimpin hidup kita, maka hidup kita akan selalu mengutamakan Tuhan.
di semua bahagian kehidupan kita. Ketika kita menonton video online ini atau pelayanan mimbar online ini, Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang utama dalam hidup Bapak Ibu? Percayalah, ketika Tuhan yang menjadi nomor satu. Ketika Tuhan yang diutamakan dari segala sesuatu, Anda tidak hanya akan memperoleh hidup yang sekarang. Anda akan memperoleh hidup yang akan datang, hidup kekal itu. Karena hidup kita mengikut Yesus. Yesus yang memimpin hidup kita. Dan hari ini juga sekaligus mengingatkan setiap Bapak Ibu. Percayailah, bukan COVID ini yang harus kita takutkan. Bukan virus ini yang harus menggetarkan iman kita. Tetapi bagi saya sederhana saja. Kita harus yakini siapa yang memimpin hidup kita. Kalau Yesus yang memimpin hidup kita, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Tetapi kalau ketakutan yang memimpin hidup kita, dimanapun Anda berada, di planet manapun Anda tinggal. Tapi kalau hidup Anda ketakutan, maka ketakutan itulah yang akan akhirnya membunuh iman kepercayaan kita. Mari hari yang indah ini, sesuai firman Tuhan ini, hidup hari ini dan hidup yang kekal bagi anak Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terus menyadarkan kami, mengingatkan kami, membentuk hidup kami, mengubahkan kami. Supaya kami jangan hilang arah di dalam hidup ini. Firman-Mu adalah pelita pada kaki, terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu menerangi kami. Supaya kami tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami. Dari pemuda ini kami belajar sesuatu. Bahwa hidup yang kekal bukan karena kebaikan diri. Hidup yang kekal bukan karena ketaatan pada hukum-hukum Allah. Tapi hidup yang kekal adalah ketika kami menerima anugerah Tuhan. Untuk kami datang kepada Yesus. Dan mengikut Yesus, hidup kami dipimpin Yesus. Maka hidup kekal menjadi bagian hidup kami. Karuniakan kepada kami ya Tuhan, kemampuan untuk taat kepada firman-Mu. Di dalam anugerah itu, supaya kami tidak menjadi hilang arah. Dan aku percaya firman-Mu hari ini Tuhan, mengajar sesuatu yang sangat dalam hidup kami. Bahwa hidup ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini sedang membutuhkan topangan doa. Yang lemah, yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Yang sedang menghadapi ketakutan. Biarlah Tuhan menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berdoa untuk pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang buka jalan saat tiada jalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah di bulan yang baru ini kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan yang sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Bagi-Mu hormat, puji, sembah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali
dalam pemberitaan firman online berikutnya. Shalom.